Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Wulansari dengan NPM 41182037200097 akan membacakan Etika Humas Pemerintah dan BUMN. A. Humas Pemerintah. Perbedaan utama antara fungsi dan tugas hubungan masyarakat yang terdapat di instansi dinas pemerintah dan lembaga non-pemerintah, yaitu tidak ada sesuatu yang diperjualbelikan atau transaksi terjadi, baik berbentuk produk barang maupun jasa pelayanan yang ditawarkan kepada pihak yang membutuhkan secara komersial. Walaupun ada pihak humas pemerintah melakukan hal yang sama dengan perusahaan komersial seperti melaksanakan kegiatan kampanye publikasi, promosi pemasaran, dan periklanan, namun hal tersebut lebih menekankan pada bentuk public service atau public utilities demi kepentingan pelayanan umum. Melalui unit atau program kerja humas tersebut, pemerintah dapat melaksanakan penyampaian informasi pembangunan, penjelasan mengenai kebijaksanaan atau tindakan-tindakan tertentu, serta kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan kewajiban atau tugas dinas kepemerintahan. Menurut John D. Millett dalam bukunya Management in Public Service, The Quest of Effective Performance, yang artinya peran humas, dinas, instansi, atau lembaga kepemerintahan, terdapat beberapa hal dalam melaksanakan tugas atau kewajiban utamanya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengamati dan mempelajari kegiatan, keinginan-keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat. Yang kedua, kegiatan untuk memberikan nasihat atau sumbang saran dalam menanggapi apa yang sebaiknya dapat dilakukan instansi atau lembaga pemerintah seperti yang dikehendaki oleh pihak publiknya. Yang ketiga, kemampuan untuk mengusahakan terciptanya hubungan memuaskan antara publik dengan para pejabat pemerintah. Kemudian yang keempat, memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu lembaga atau instansi pemerintahan yang bersangkutan. Menurut Dimok dan Koneng, pada umumnya tugas dan kewajiban pihak humas lembaga pemerintahan adalah sebagai berikut. Berupaya memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat tentang pelayanan masyarakat, kebijaksanaan serta tujuan yang akan dicapai oleh pihak pemerintah dalam melaksanakan program kerja pembangunan tersebut. Kemudian mampu menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta mengajak masyarakat dalam partisipasinya untuk melaksanakan program pembangunan di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, hukum, politik, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban nasional. Kemudian yang terakhir, keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan pelayanan serta pengabdian dari aparatur pemerintah bersangkutan perlu dijaga atau dipertahankan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing secara konsisten serta profesional. Yang pertama, keberadaan humas pemerintah. Keberadaan Departemen Kehumasan di suatu lembaga atau instansi pemerintah merupakan keharusan baik secara fungsional maupun operasional. Departemen Kehumasan harus mampu bertindak sebagai public information, public affair, dan public communication dalam upaya penyebarluasan atau mempublikasikan kegiatan dan program kerja pembangunan pada instansi bersangkutan, baik ditujukan kepada politik internal maupun baik ditujukan kepada publik internal maupun publik eksternal pada umumnya. Peranan humas pemerintah dapat merupakan bagian dari suatu alat atau saluran instansi pemerintah, yaitu untuk memperlancar proses interaksi positif dan menyebarluaskan informasi mengenai publikasi pembangunan nasional atau daerah dan provinsi melalui kerjasama dengan pihak media massa atau pers. Media yang digunakan dapat berupa media elektronik maupun media cetak lainnya, hingga menggunakan alat media komunikasi tradisional seperti pementasan musik, wayang kulit, wayang golek, dan sebagainya untuk penyampaian pesan-pesan pembangunan nasional. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tugas pokok dan kewajiban humas adalah bertindak sebagai komunikator untuk membantu keberhasilan dalam melaksanakan program pembangunan pemerintah. Memiliki kemampuan membangun hubungan yang positif, konsep kerja yang terencana baik, hingga mampu menciptakan citra baik bagi lembaga yang diwakilinya serta membangun opini publik yang positif. Secara garis besar, humas instansi pemerintah tersebut memiliki peran ganda.
Fungsi keluar adalah berupaya memberikan informasi atau pesan-pesan sesuai dengan kebijaksanaan dan tujuan dari lembaga yang bersangkutan terhadap kepentingan masyarakat sebagai khalayak sasaran. Fungsi ke dalam adalah pihak humas wajib menyerap aspirasi atau keinginan publik atau masyarakat yang diselaraskan dengan kepentingan bagi instansinya demi tercapainya tujuan bersama. Yang kedua ada fungsi pokok humas pemerintah. Fungsi pokok humas pemerintah pada dasarnya sebagai berikut. A. Mengamankan kebijaksanaan dan program kerja pemerintah yang diwakilinya. B. Memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan-pesan dan informasi mengenai kebijaksanaan hingga mampu mensosialisasikan program-program pembangunan baik secara nasional maupun daerah kepada masyarakat. C. Menjadi komunikator sekaligus mediator yang proaktif dalam upaya menjembatani kepentingan instansi pemerintah di suatu pihak dan menampung aspirasi atau opini publik, serta memperhatikan keinginan-keinginan masyarakat di lain pihak. D. Berperan serta secara aktif dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan program pembangunan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga ada peran taktis dan strategi kehumasan pemerintah atau BUMN atau BHMN. Nah, peran taktis dan strategis kehumasan pemerintah menyangkut beberapa hal sebagai berikut. Secara taktis dalam jangka pendek humas atau PR, instansi pemerintah berupaya memberikan pesan-pesan atau informasi yang efektif kepada masyarakat sebagai khalayak sasarannya. Kemampuan untuk melaksanakan komunikasi yang efektif, memotivasi dan memiliki pengaruh terhadap opini publik sebagai upaya menyamakan persepsi dengan tujuan dan maksud dari instansi lembaga yang bersangkutan. Kemudian ada secara strategis atau jangka panjang humas atau PR, instansi pemerintah berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, dalam memberikan sumbang saran, gagasan dan ide yang kreatif, serta cemerlang untuk menyukseskan program kerja lembaga bersangkutan, hingga mampu menunjang keberhasilan pembangunan nasional, jangka panjang serta mendorong melalui kerjasama dan mendapat dukungan masyarakat. Pengertian peran ganda humas pemerintah dan lembaga BUMN tersebut di atas dalam upaya menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan sebagai lembaga bersangkutan. Dengan demikian, pejabat humas tersebut harus memiliki kemampuan dalam menguasai permasalahan yang dihadapi oleh instansinya sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan untuk mengamati dan menganalisis persoalan yang menyangkut kepentingan instansinya atau khalayak yang menjadi target sasarannya. Kedua, kemampuan melaksanakan hubungan komunikasi timbal balik yang efektif, dinamis, kreatif, dan saling mendukung kedua belah pihak serta menarik perhatian terhadap audiensnya. Yang ketiga, kemampuan untuk memengaruhi dan menciptakan pendapat umum yang menguntungkan terhadap instansi atau lembaga yang diwakilinya. Yang keempat, kemampuan untuk menjalin hubungan yang baik, saling kerjasama, mempercayai, dan saling mendukung bagi kedua belah pihak yang terkait. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan tersebut, ada beberapa kegiatan yang dihadapinya secara rutin, yaitu A. Kemampuan untuk membangun dan membina saling pengertian antara kebijaksanaan dari pihak pimpinan instansi atau lembaga dengan publik internal atau eksternal. B. Sebagai pusat pelayanan dan pemberian informasi atau narasumber berita, baik berasal dari instansi atau lembaga maupun berasal dari pihak publiknya. C. Melakukan pendokumentasian dari setiap kegiatan publikasi dan peristiwa ajak khusus acara penting di lingkungan instansi atau lembaganya, baik yang disimpan dalam bentuk media cetak maupun media elektronik. D. Mengumpulkan data dan informasi yang berasal dari berbagai sumber, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan instansi atau lembaga atau opini yang berkembang sebagai upaya penelitian dan keperluan untuk analisis serta pengembangan rencana dan program kerja yang akan datang. Dan yang terakhir, kemampuan menciptakan produk-produk publikasi humas seperti news clipping, speech writing, konsep, news release, press release, internal PR magazine, brochure, company profile, dan annual report publication. Kemudian yang keempat ada etika humas pemerintah. Sebagaimana telah digariskan oleh SK Menpen nomor 31/1971 melalui Bako Humas, Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Menteri Negara, Komunikasi dan Informasi serta instansi Pemda di masing-masing daerah dan provinsi.
Tugas dan fungsi Bako Humas adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun Menteri Penerangan RI dalam menetapkan kebijaksanaan pembangunan hubungan yang lancar dan harmonis antara masyarakat dan pemerintah. Mengadakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kerjasama antara humas departemen dan lembaga pemerintahan atau negara. 3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kehumasan sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Kegiatan Bako Humas selama ini, selain mengadakan pertemuan berkala antara para anggotanya, adalah kegiatan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, seminar, serta workshop sebagai upaya meningkatkan keterampilan khusus serta menambah wawasan berpikir. Dari kegiatan tersebut di atas diharapkan peranan lembaga atau organisasi profesi Bako Humas di instansi pemerintah dan lembaga BUMN atau BHMN direalisasikan sebagai berikut. A. Mengetahui kegiatan masing-masing di lembaga atau departemen pemerintah dan perusahaan milik negara, kemudian saling menukar informasi. Organisasi profesi Bako Humas dapat berperan sebagai forum konsultasi dan menyelenggarakan pertemuan rutin bagi para pejabat humasnya. B. Mengadakan kontak pertemuan antar pribadi pejabat humasnya sehingga mempermudah koordinasi hubungan kedinasan dan kerja humas pada masing-masing lembaga. C. Berupaya meningkatkan profesionalisme bagi staf anggota Bako Humas baik di bidang teknis maupun manajemen operasional kehumasan dalam melancarkan kegiatan penerangan. D. Menyelenggarakan usaha-usaha ke arah terciptanya suasana kekeluargaan antar pribadi pejabat humas pemerintah dan BUMN atau BHMN. E. Menyelenggarakan seminar dan diskusi untuk membahas topik yang relevan dan dianggap cukup penting. F. Menyelenggarakan study tour, study trip, peninjauan langsung atau on the spot ke daerah-daerah pusat pembangunan. Kemudian kalau diuraikan secara rinci, tugas dan fungsi humas pemerintah yang berpedoman pada two-way traffic of communication adalah sebagai berikut. A. Berorientasi demi kepentingan tujuan politis dan birokratis dinas kepemerintahan. B. Memberikan penerangan dan pendidikan masyarakat umum tentang kegiatan pemerintah dalam melaksanakan program kerja pembangunan nasional. C. Mampu meyakinkan masyarakat atau mensosialisasikan maksud dan tujuan peraturan, langkah-langkah, serta pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah. D. Menyampaikan dan memonitor pendapat umum dan berkembang agar peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan tersebut senantiasa berdasarkan kenyataan dan dapat diterima oleh masyarakat. E. Menyampaikan informasi atau pesan tentang keinginan-keinginan, aspirasi, pendapat, dan persepsi masyarakat terhadap pemerintah. Memonitor tanggapan masyarakat sebagai input atau masukan berguna yang kemudian disampaikan kepada instansi bersangkutan. F. Membujuk masyarakat agar lebih aktif dalam peran sertanya menunjang program pembangunan, perekonomian, masalah bidang Sospolbud, Hankamnas, kepedulian lingkungan hidup dan alam sekitarnya, serta pembangunan bidang pariwisata. G. Turut aktif menyukseskan lebih spesifik mengenai program pembangunan nasional, kampanye KB, pembayaran pajak, kadar KUM, GDN, PIN, dan lain sebagainya. Kemudian 5. Sikap kepribadian humas pemerintah. Sesuai dengan kode The Honor, sebagai juru penerang harus memiliki sikap kepribadian sebagai berikut. Yang pertama, juru penerang yakin akan kebenaran negara Pancasila. Kedua, juru penerang setia dan tulus ikhlas melaksanakan politik pemerintah. 3. Juru penerangan militan di dalam jiwanya, pikiran, dan perbuatan berdisiplin tinggi. Apa saja pemerintah harus dilaksanakan. 4. Juru penerang jujur dalam perkataan dan perbuatan. 5. Juru penerang harus bijaksana dalam pergaulan hidupnya dan menjadi contoh dan teladan bagi sekelilingnya. 6. Juru penerang bijaksana dalam pergaulan hidupnya. 7. Juru penerang dalam patriot sejati semua profesi. Tri Prasetya Penerangan. 1. Juru penerang adalah pendukung cita-cita negara. Yang kedua, juru penerang adalah penggerak rakyat melaksanakan cita-cita negara. Ketiga, juru penerang adalah pembimbing opini publik. 6. Tugas, kedudukan, tujuan, dan kegiatan Bako Humas. Tugas dan kedudukan Bako Humas menurut SK Menteri Negara Komunikasi dan Informasi nomor
3A garis miring SK garis miring Menek garis miring 1 garis miring 2002 tertanggal 18 Januari 2002 dan sebagai pengganti keputusan sebelumnya dari SK Menpen RI nomor 31 tahun 1971 adalah sebagai berikut. Bako Humas bertugas yang pertama membantu pemerintah dalam melancarkan arus informasi antara lembaga pemerintah dan antar pemerintah dengan masyarakat. 2. Mengadakan koordinasi dan kerjasama antara Humas, Departemen, Lembaga Pemerintah non-departemen, lembaga tertinggi dan tinggi negara, serta BUMN. Yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan. Kemudian, kedudukan Bako Humas adalah yang pertama, Badan Koordinasi Kehumasan. Selanjutnya, dalam surat keputusan ini, SK Kominfo nomor 3 garis miring 1 garis miring 2002 disingkat Bako Humas. Yang kedua, keanggotaan Bako Humas terdiri dari humas-humas departemen, lembaga pemerintah non-departemen, lembaga tertinggi dan tinggi negara, serta BUMN. Kemudian yang ketiga, Bako Humas dikoordinasikan oleh Lembaga Informasi Nasional dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Komunikasi dan Informasi. Kemudian menurut SK Kepala Lembaga Informasi Nasional nomor 30 garis miring SK garis miring KA LIN garis miring 2002 yang berkaitan dengan pedoman tata kerja Bako Humas, tujuan dan kegiatan Bako Humas adalah sebagai berikut. Tujuan Bako Humas yang pertama, Bako Humas bertujuan untuk meningkatkan kerjasama layanan informasi dan mengembangkan profesi kehumasan. Yang kedua, prinsip kerja dalam pencapaian tujuan tersebut. Ayat 1 pasal ini berdasarkan prinsip kesetaraan sebagai realisasi, koordinasi, dan kerjasama dalam pelancaran arus informasi. Bako Humas mempunyai kegiatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintah, khususnya di bidang layanan informasi. Kedua, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi kehumasan. Yang ketiga, meningkatkan fungsi dan kedudukan Humas dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah. Yang keempat, memelihara hubungan kerjasama yang baik dan menciptakan hubungan yang efektif dan harmonis dengan organisasi dan lembaga resmi serta masyarakat. Sejak tahun 1967, yaitu terbentuknya Badan Koordinasi antara Humas Departemen dan Lembaga Negara, Bako Humas, pada umumnya disebutkan bahwa sesungguhnya fungsi pokok Humas pemerintah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengamankan kebijaksanaan politik pemerintah. Yang kedua, memberikan pelayanan atau menyebarluaskan informasi dalam rangka meyakinkan masyarakat. Yang ketiga, menerima dan menampung informasi dari masyarakat. Yang keempat, menjadi komunikator dan mediator yang proaktif dalam rangka komunikasi dua arah timbal balik. Yang kelima, ikut serta secara aktif menciptakan iklim yang kondusif untuk mengamankan politik pembangunan atau program pembangunan nasional. B. Bentuk organisasi non-profit. Pengertian organisasi non-profit menurut Cutlip, Center dan Broom tahun 2000, yaitu keberadaan organisasi non-profit yang merupakan kategori khusus di dalam peraturan perpajakan yang dikenal oleh masyarakat, yakni delegating public tales to private group. Dari pengertian non-profit sektor yang banyak dilaksanakan di berbagai negara, terdapat 5 jenis definisi organisasi non-profit sebagai berikut. Yang pertama, organized, secara singkat, yaitu terdapat beberapa kelembagaan sesungguhnya. Berarti organisasi tersebut memiliki piagam, kegiatan menyelenggarakan pertemuan berkala dan pengurus tetap, peran serta atau indikator dalam kegiatannya relatif permanen. Kedua, ada private, merupakan organisasi non-profit dan kelembagaannya sebagai agen yang tidak terkait dengan atau di bawah kontrol pemerintah meskipun organisasi bersangkutan menerima bantuan dana dari pihak pemerintah. Kemudian yang ketiga, non-profit distributing. Organisasi non-profit yang tidak sama dengan organisasi di sektor private tidak berupaya mencari keuntungan bagi pihak pemilik dan jajaran direktur lembaga tersebut, yang berarti memiliki pendapatan lebih dipergunakan untuk mencapai misi organisasi bersangkutan. Dalam hal ini berarti organisasi non-profit tidak mencari keuntungan. Dengan demikian, pendistribusian keuntungan perusahaan dilarang dilaksanakan oleh pihak pengurus sebagai akibat organisasi yang tidak berorientasi mencari profit. 4. Self-governing merupakan organisasi non-profit bebas dan mandiri serta memiliki kontrol sendiri, kemampuan merancang prosedur secara mandiri dan bebas kontrol dari pihak luar. Kemudian memiliki dewan direksi dan memberikan peluang bagi warga untuk berpartisipasi sesuai dengan karakter organisasi non-profit yang bebas dan independen, bebas ikut campur dan kontrol dari pihak pemerintah. Yang kelima,
voluntary. Secara sederhana merupakan kegiatan partisipasi dari sukarelawan dalam organisasi non-profit atau perilaku program kerja yang berkaitan dengan pengelolaan dana bantuan sosial. Hal ini merupakan bentuk atau karakter organisasi non-profit yang bersifat melakukan kegiatan amal dan relawan demi kepentingan masyarakat. Bentuk-bentuk pelayanan organisasi non-profit, public relation atau humas pada sebuah lembaga atau organisasi non-pemerintahan dan non-profit orientasi terdapat pada bidang-bidang atau profesi tertentu sebagai berikut. Yang pertama, bidang pelayanan nasihat umum, konsultasi hukum dan pembelaan hukum sebagai upaya pengabdian terhadap masyarakat yang memerlukan pendamping bagi klien ketika perkara hukum di pengadilan. Yang kedua, bidang pelayanan keagamaan dan rohani, ceramah, khutbah, dan dakwah nilai-nilai keagamaan di masjid, gereja, dan pusat keagamaan lainnya untuk menuntun ajaran agama dan peribadatan bagi umatnya masing-masing. Yang ketiga, bidang seni dan budaya pop modern serta tradisional di berbagai pusat pengembangan kesenian dan kebudayaan. Yang keempat, lembaga yayasan bidang pelayanan pendidikan dan pelatihan keterampilan dan profesi lainnya, baik di pusat pelatihan dan pendidikan milik swasta maupun pemerintah. Yang kelima, bidang profesi pelayanan kesehatan dan paramedik serta kedokteran di berbagai lembaga rumah sakit, poliklinik, dan puskesmas. Yang keenam, bidang profesi pelayanan sosial lainnya, pusat rehabilitasi penyembuhan narkoba serta pengidap penyakit HIV atau AIDS, perawatan orang jompo, rumah yatim piatu, dan pusat pelayanan penyakit sosial lainnya. Yang ketujuh, termasuk humas organisasi non-profit di lembaga BUMN atau BHMN, baik bergerak di bidang produksi strategis maupun pelayanan jasa umum dan kepentingan umum yang terdapat di Departemen Pemerintah, TNI, Polri, dan lain sebagainya. 8. Bidang profesi organisasi politik yang mewakili anggota partai dan legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan yang terakhir, bidang profesi organisasi lembaga swadaya masyarakat, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Pemantauan Pelaksanaan Pemilu, Indonesia Corruption Watch, dan organisasi non-profit dan lain sebagainya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.